Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sibir Rasad, NIM 2211092023 dari kelas 2C D4 Trail. Baiklah, kali ini saya akan membahas motor Tailender sebagai tugas akhir semester ini. Definisi dari motor Tailender. Motor Tailender adalah motor induksi rotor 3 fasa yang mempunyai lilitan untuk 2 kecepatan. Motor ini mempunyai lilitan yang disusun demikian rupa sehingga jumlah kutub dapat diubah dengan membalik arus pada lilitannya. Jumlah kutub dapat dipotong setengah dengan merubah polaritas pasangan kutub. Oleh karena itu, perubahan kecepatannya ini selalu 1:2, misal 2 dan 4 kutub, sehingga kecepatannya juga terbatas berbanding 2:1, seperti 1500/750 rpm atau 1500/3000 rpm. Adanya lilitan yang terpisah menyebabkan motor ini mempunyai ukuran yang jauh lebih besar. Hal ini akan terlihat apabila dibandingkan dengan motor 3 fasa lain yang hanya mempunyai satu hubungan dengan daya yang sama. Pada motor Tailender, kecepatan tinggi hubungan yang digunakan adalah hubungan bintang, dan untuk kecepatan rendah hubungan yang digunakan adalah hubungan delta. Selanjutnya, hubungan kumparan motor Tailender. Motor Tailender atau motor 2 kecepatan dapat dijalankan dengan 3 kemungkinan, namun tetap jangan lupa perhatikan template motor Tailender yang tersedia. Kemungkinan yang bisa dijalankan pada motor Tailender antara lain: 1. Hubungan kumparan dengan torsi konstan. Jika mengharapkan torsi konstan, maka perbandingan rasio daya 0,63:1. Dalam hal ini, motor dapat dihubungkan delta per bintang-bintang dengan kecepatan lambat dan cepat. Contoh, motor dengan daya 0,63/1 HP dengan kutub 4/2 strip delta per bintang-bintang. Koneksi ini cocok dipakai untuk beban dengan torsi tetap atau konstan dengan variasi kecepatan. Kedua, hubungan kumparan dengan daya konstan. Untuk mendapatkan 2 kecepatan dengan daya konstan, maka rasio torsi adalah 2:1. Motor terhubung bintang-bintang per delta atau lambat per cepat. Contoh, jika motor dengan daya 10/10 HP dengan kutub 4/2 strip bintang-bintang per delta. 3. Hubungan kumparan dengan torsi variabel. Untuk mendapatkan torsi yang variasi rasio daya sekitar 1:4, ini diterapkan untuk kipas angin, motor terhubung bintang per bintang-bintang, atau lambat per cepat. Contoh, motor dengan daya 1:4 HP dengan kutub 4/2 bintang per bintang-bintang. Dari ketiga kemungkinan hubungan kumparan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Pada kecepatan dari tabel ini kita terdapat pada 3 bagian tipe, yaitu torsi tetap, daya tetap, dan variabel torsi. Pada setiap tipe terdapat kecepatan lambat dan cepat. Cara mengoperasikan motor Tailender. Jika dilihat maka gambar hubungan kumparan tersebut persis sama dengan tabel khususnya hubungan kumparan dengan torsi tetap. Dari gambar di bawah, motor Tailender tersebut dapat dijalankan dengan hubungan delta atau lambat jika masing-masing notasi 1U, 1V, dan 1W mendapatkan input listrik dengan fasa R, S, dan T. Sedangkan jika akan dioperasikan dengan kecepatan penuh atau cepat, maka dapat menghubungkan terminal motor dengan hubungan bintang-bintang seperti yang terlihat pada gambar berikut ini, yang mana pada gambar tersebut terminal 1U, 1V dan dihubungkan menjadi 1, sementara terminal 2U, 2V, dan 2W mendapatkan sumber fasa dari R, S, dan T. Jika kedua gambar tersebut disederhanakan hanya dalam bentuk terminal saja, maka akan lebih mempermudah
cara pengontrolannya seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Pada gambar ini terdapat dua gambar, yaitu putaran lambat dan putaran cepat. Di sini pada gambar ini adalah bentuk masukan terminalnya. Pada putaran lambat, terminal RST-nya masuk pada 1U, R, 1V, S, 1W, dan T. Pada putaran cepat, 1U, 1V, 1W itu diparalelkan, masukan dari sumber yaitu 2U, R di 2U, S di 2V, T di 2W. Contoh nameplate motor Dalender. Ini adalah contoh nameplate pada motor Dalender, yaitu pada bintang-bintang per delta, tegangan motornya yaitu 380 volt. Pada 1,1 per 0,75 itu adalah kilowatt. Yang di sampingnya yaitu 3 per 2,4 itu adalah ampere motor. Dan motor Dalender, Kospi motor Dalender yaitu 0,8 per 0,72. Pada motor Dalender terdapat 50 Hz. Contoh aplikasi motor Dalender yaitu 1. Pompa, di mana 2 kecepatan pada pompa digunakan untuk mengontrol aliran keluaran. 2. Kipas angin, untuk mendapatkan keluaran aliran udara yang bervariasi pada kipas angin. 3. Aplikasi penggilingan. Keempat, derek atau kren, di mana 2 kecepatan dapat digunakan dalam aplikasi, yaitu 1 kecepatannya berguna untuk pergerakan material dan kecepatan lainnya berguna untuk memposisikan material yang ditahan di dalam kerekan. Yang kelima adalah lift. Baiklah, kali ini saya akan mensimulasikan motor Dalender dengan hubungan bintang-bintang. Pada gambar ini dapat dilihat pada motor kita menggunakan 3 MCB dan 3 tegangan, dan pada rangkaiannya kita menggunakan 1 MCB. Pada motor Dalender bintang-bintang kita menggunakan 2 thermal overload delay dan 2 kontaktor. Baiklah, kita akan lanjutkan. Di sini kita menggunakan 3 E4 push button NC dan 2 kontaktor, 2 lampu dan 2 lampu. Baiklah, kita akan menjalankan komponennya. Pertama-tama kita menghidupkan sumber dan menaikkan MCB. Nah, pada MCB ini, pada rangkaiannya di sini mengalir ke tombol push button 3 dan push button 4, karena pada push button 1 dan 2 itu normally close, yaitu tegangan terus mengalir. Pada saat kita menekan tombol push button 3, motor akan hidup dengan kecepatan 1. Waktu kita mematikannya, kita bisa menekan tombol push button S1, push button 1. Untuk menghidupkan motor bintang lagi, yang kedua yaitu kita menekan tombol push button 4. Pada push button 4 kita masukkan tombol push button 4 yaitu masuk ke kontaktor 2, yaitu dengan nomor 13, 14. Pada 14 masuk ke kontaktor 1, yaitu 11 dan 12. Pada kontaktor 1 yang di 12 nya masuk ke kontaktor 2, yaitu A1, dan A2 nya masuk ke netral, maka lampu akan hidup. Pada motornya dapat dengan kecepatan
2. Baiklah, kita akan mencobanya lagi. Kita matikan tegangannya, terus menghidupkannya lagi. Kita menekan tombol push button 3, maka kontaktor 1 hidup dan motor dengan kecepatan 1. Kita matikan, terus kita menekan tombol push button 4, maka motor hidup dengan kecepatan 2, yaitu perbedaannya itu pada motor lebih terang dan akan lebih cepat. Nah, selanjutnya saya akan membahas motor Dahlinger Delta bintang-bintang. Nah, perbedaan pada motor Delta hubungan Delta bintang-bintang dengan motor Dahlinger hubungan bintang-bintang, di sini kita menggunakan kita akan menggunakan 3 kontaktor. Pada setiap kontaktor terhubung. Di sini pada MCB 3 fasa, dari MCB masuk ke kontaktor 3, yaitu 1, 3, dan 5. Keluarannya masuk ke thermal overload relay, itu 2 ke 1, 4 ke 3, 6 ke 5. Nah, dari thermal overload relay ini masuk ke kumparan U2, V2, dan B2. Pada MCB selanjutnya yaitu masuk ke kontaktor 1, yaitu 1, 3, dan 5. Keluarannya masuk ke thermal overload relay juga, yaitu 1, 3, 5. Keluarannya masuk ke U1, V1, dan W1. Nah, pada keluaran thermal overload relay kita paralelkan, yaitu menggunakan masukkan ke kontaktor 2, yaitu ke 2, 4, dan 6. Yang di atasnya yaitu 1, 3, 5 itu kita sambungkan, paralelkan. Nah, ini rangkaiannya, tempat penghidupannya motornya. Baiklah, kita akan menjalankannya, simulasinya. Nah, di sini kita belum, tegangannya sudah ada, kita hidupkan MCB-nya. MCB sudah hidup, tegangannya masuk. Pada kita saat menekan tombol push button 2, kontaktor 1 hidup, maka motor berhubung delta dengan kecepatan 1. Di sini rangkaiannya itu kontaktor satunya hidup dan thermal overload relay-nya juga masuk ke motor. Pada saat kita menekan tombol push button 3, motor akan berhubung bintang-bintang, yaitu pada kontaktor 3 pada MCB 3 fasanya dan kontaktor 2. Pada kontaktor 3 masuk ke thermal overload relay. Pada saat tegangannya melebihi akan mati. Selanjutnya kita hidupkan lagi, matikan, tekan tombol push button 3, motor akan bergerak secara bintang-bintang, yaitu dengan disimbolkan dengan 2 di sini. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.